Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini, yaitu tema 1 subtema 3 PB5, lestarikan hewan dan tumbuhan. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama dulu. Berdoa, mulai. Terima kasih, selesai. Kita lanjut ke berikutnya. Langsung nah. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan melihat tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu agar kita bisa memahami cara dan manfaat menjaga kelestarian lingkungan serta perkembangbiakan tumbuhan baik secara vegetatif maupun generatif. Nah, setelah kita ketahui tujuannya, mari kita melihat pembahasan pada materi. Yang mana materi ini nanti ada beberapa muatan. Yang pertama muatan PKN, yaitu contoh nilai-nilai Pancasila yang menjaga kelestarian lingkungan, seperti menanam pohon, tebang pilih tanam, tidak berburu binatang secara liar, merawat tanaman yang sudah ada seperti gambar di bawah ini. Ada gambar anak-anak yang sedang menanam secara bersama-sama, kemudian membersihkan lingkungan. Materi berikutnya yaitu masih pada PKN. Ada seorang anak yang bernama Budi, seperti pada gambar ini. Ia rajin menyiram tanaman yang ada di taman kelas, membersihkan dahan-dahan yang kering sehingga tanaman yang ada di taman dapat tumbuh dengan subur. Kelas Budi menjadi sejuk, segar, dan asri karena semua warga kelas memiliki kesadaran dalam hal merawat tanaman tersebut. Oke, sekarang kita lihat pada materi IPS, ya, muatan IPS, yaitu tentang manfaat melestarikan lingkungan. Apa manfaatnya? Yang pertama, lingkungan menjadi asri. Manfaat yang kedua, udara menjadi segar. Yang ketiga, bisa mencegah banjir dengan adanya lestari lingkungan ini. Berikutnya, lingkungan menjadi nyaman dan rindang, enak untuk ditempati. Manfaat untuk melestarikan tumbuhan bagi masyarakat secara ekonomis, seperti usaha membudidayakan tanaman hias. Yang kedua, meningkatkan pendapatan warga. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, betapa indahnya tanaman-tanaman hias itu. Dan itu dibudidayakan bukan hanya untuk kesenangan dan hobi, melainkan dapat menghasilkan pendapatan bagi warga. Baiklah, sekarang kita melihat pada muatan IPA. Materinya tentang perbedaan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Nomor 1, vegetatif itu melalui tak kawin. Kalau generatif itu diawali atau melalui perkawinan atau kawin. Vegetatif tidak melalui fertilisasi, sedangkan generatif itu melalui fertilisasi. Nah, sekarang persamaannya. Apa persamaan vegetatif dan generatif? Kita ikuti pada yang pertama. Persamaannya yaitu baik vegetatif dan generatif sama-sama melestarikan jenisnya. Yang berikutnya, selain melestarikan jenisnya, persamaannya adalah memperbanyak keturunan sehingga tidak menjadi punah. Nah, seperti contoh ini cara untuk melestarikan perkembangbiakan secara generatif maupun secara vegetatif. Secara vegetatif maupun generatif itu contoh perkembangbiakannya generatif pada kacang hijau yang tadi kita lihat pada gambarnya, diawali dari biji yang ditanam, tumbuh tunas menjadi kecambah. Setelah menjadi kecambah,
dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi tanaman dewasa yang yaitu tanaman kacang hijau. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif kita lihat pada gambar tadi pada cocor bebek secara tunas adventif. Kita perhatikan lagi gambarnya. Yang sebelah kiri itu adalah secara tunas adventif pada cocor bebek, berarti vegetatif alami. Sebelah kanan itu adalah contoh tanaman kacang hijau yang dari biji tumbuh akar menjadi kecambah, menjadi tunas, menjadi tanaman kacang hijau yang dewasa. Begitulah perbedaan pada gambar generatif dan vegetatif. Nah, setelah kita memperhatikan semua materi, maka kesimpulannya dari materi yang kita pelajari tadi, dari yang telah kita pelajari bahwa dengan menjaga tanaman di sekitar kita, maka lingkungan akan menjadi asri. Kemudian perkembangbiakan itu dikelompokkan menjadi dua. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada yang secara generatif dan ada juga yang secara vegetatif. Nah, setelah kita mempelajari kesimpulannya, mari kita pelajari soal-soal evaluasi sebagai latihan pendalaman kalian semua ya. Yang pertama untuk PKN, lihat pada alamat ini. Kemudian IPS juga ada alamatnya yang di bagian bawahnya. Baru yang terakhir IPA itu link pada klik yaitu pada alamat yang nomor 3. Nah, setelah mempelajari evaluasi, apa pesan saya terhadap semua anak-anak yaitu tentang pesan moralnya. Jadi ada pesan moral yang bagus. Memelihara lingkungan juga merupakan suatu ibadah. Karena memelihara lingkungan sejatinya memelihara kehidupan, hubungannya juga dengan ketuhanan ya. Nah, demikian tadi pembelajaran kali ini anak-anak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajari lebih baik lagi. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih. Dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.